Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Berada di ruangan sempit dengan pencahayaan yang minim sudah cukup membuat bulu kuduku meremang, apalagi ketika harus duduk satu ruangan dengan seorang dukun yang sedang komat-kamit sambil membakar dupa. Asap tipis membumbung, memenuhi udara di sekitarku, sementara tatapan mataku terpaku pada pria tua berpakaian serba hitam yang duduk di seberangku. Wajahnya tampak begitu dingin dan suram. Entah sudah berapa bayi lagi yang harus kubawa untuknya, pertanyaan itu berkecamuk di benakku. Saat pria itu, Mbah Somo, mulai membuka matanya, aku menahan napas, berharap ia menjawab segala kegundahanku. Namun, alih-alih menjawab, pria itu hanya memelototiku dengan sorot mata tajam yang menusuk. Gigi-giginya yang hitam berderak, menampakkan deretan yang membuat hatiku semakin bergetar. Aku bodoh, tak seharusnya mengganggunya di tengah ritual. Dadaku berdebar kencang, tak tertahankan. Tubuhku menggigil, gemetar ketakutan. Dengan terbata-bata, aku mencoba mengucapkan permintaan maaf. Mbah Somo tampak kembali tenggelam dalam konsentrasinya, menaburkan kelopak mawar merah ke dalam bejana yang berisi air bening. Namun, tiba-tiba pria itu menggebrak meja dengan keras. Wajahnya memerah, bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Dengan suara menggelegar, ia bertanya tentang pantangan yang telah kulanggar. Astaga, dadaku serasa hendak meledak. Bagaimana bisa Mbah Somo tahu bahwa aku tak meniduri adik iparku yang menjadi sasaran? Tubuhku serasa lumpuh saat ia memaki, menuduhku sebagai orang bodoh. Dengan suara bergetar, aku mencoba menjelaskan bahwa Yeni, adik iparku, sedang mengalami menstruasi, sehingga aku tak dapat melaksanakan perintahnya. Namun, penjelasan itu tak membuat Mbah Somo puas. Ia menatapku dengan tajam, menyebutku bodoh karena tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Aku hanya bisa merunduk, tak tahu harus berkata apa. Yeni memang memiliki masalah kesehatan aneh, yang membuatnya mengalami menstruasi berkepanjangan, bahkan sampai sebulan penuh. Hal itu sendiri diceritakan oleh istriku. Mbah Somo memberiku satu kesempatan lagi, satu kesempatan terakhir. Jika aku gagal mendapatkan keperawanan Yeni dalam satu purnama, nyawaku menjadi taruhannya. Ancaman itu membuat ketakutanku semakin merajalela. Aku tak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Bahkan, ia menambahkan satu syarat lagi, menyerahkan satu bayi yang baru lahir paling lambat dalam waktu 35 hari. Kepalaku berdenyut, mencoba memikirkan cara untuk memenuhi syarat yang semakin memberatkan itu. Di desa, tidak ada wanita yang sedang hamil tua. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan bayi untuk ditumbalkan? Dengan kebingungan yang membuncah di kepalaku, aku segera melajukan motor ke rumah. Setibanya di sana, Retno, istriku, sudah menungguku di depan rumah. Wajahnya penuh tanda tanya, seolah heran kenapa aku baru pulang malam-malam begini. Tanpa banyak bicara, aku memarkirkan motor di dapur yang luas. Saat kami masuk ke kamar, Retno tampak mendekatiku dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Ia merapatkan tubuhnya, menarikku ke tempat tidur dengan tatapan penuh harap. Wajahnya memerah, dan aku tahu apa yang diinginkannya. Namun, pikiranku langsung teringat pada pantangan Mbah Somo. Aku dilarang meniduri istriku sebelum bisa mendapatkan keperawanan gadis tumbal. Saat itu, hasratku sudah memuncak. Retno, dengan tubuh yang sudah siap menerima, menatapku penuh harap. Namun aku tak bisa. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan kepadanya bahwa aku tak boleh menyentuhnya karena terikat pada ritual pesugihan? Tanpa sadar, aku mendorong tubuhnya hingga terpelanting di ranjang. Retno terkejut, dan aku pun segera bangkit untuk membantunya. Tapi, dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya, ia menolak bantuanku. Ia berdiri dan berjalan keluar kamar, mengunci dirinya di kamar sebelah. Sekilas, sebelum menghilang dari pandanganku, aku melihat wajahnya yang penuh kekecewaan. Aku merasa bersalah. Di satu sisi,
Aku lega bisa menghindari pantangan, tapi di sisi lain, aku telah melukai perasaan wanita yang kucintai. Sepanjang malam, aku berusaha meminta maaf, mengetuk pintu berulang kali, namun tak ada respon darinya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi mencari Yeni, adik iparku, agar dapat menyelesaikan syarat pesugihan. Sesampainya di rumah mertuaku, suasana begitu sepi. Pagi-pagi seperti ini, bapak dan ibu mertua pasti sedang pergi ke ladang. Aku yakin Yeni sedang sendirian di rumah, tak ada yang mengganggu. Saat itulah aku merasa bahwa kesempatan ini tak boleh disia-siakan. Perlahan, aku melangkahkan kaki memasuki rumah itu. Tak ada yang curiga karena para tetangga di kanan dan kiri tahu bahwa aku adalah menantu di rumah ini. Selain itu, suasana desa yang sepi dengan kebanyakan orang pergi beraktivitas di sawah atau ladang membuat segalanya terasa tenang. Pintu rumah yang tak terkunci memudahkanku untuk masuk, dan aku segera menyusuri setiap ruang. Aku tak menemukan Yeni di kamarnya. Ruangan satu-satunya yang belum kulihat adalah dapur. Dengan perasaan was-was, aku melangkahkan kaki ke sana. Dadaku berdebar kencang, keringat mengalir deras di pelipis, dan rasa gugup menyerang sekujur tubuhku. Namun, aku tahu ini harus kulakukan. Setibanya di depan dapur, aku membuka tirai pintunya dengan perlahan. Yeni, adik istriku itu, terlihat begitu menggoda. Ia duduk di kursi dengan daster tanpa lengan, memotong-motong sayuran. Kemolekan tubuhnya, bibirnya yang merekah, serta leher jenjangnya membuat nafasku semakin memburu. Setan di telingaku terus berbisik, mendorongku untuk mendekat, dan tanpa sadar aku mengikuti bisikannya. Langkahku mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya aku berhenti tepat di sampingnya. Yeni menoleh ke arahku. Suara tokek di pepohonan jati yang tumbuh di sekitar rumah seakan menjadi pengiring detak jantungku yang memburu. Dosa besar itu akhirnya kulakukan. Gadis bertubuh indah itu kini terkulai lemas di sudut ranjang kamarnya, dengan isak tangis yang ia tahan. Aku mengancamnya untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun, termasuk pada istriku, Retno. Jika ia sampai melanggar, aku bersumpah akan membunuhnya. Yeni, dengan suara terisak, bertanya mengapa aku melakukan hal ini padanya. Namun, aku hanya menjawab dengan dingin bahwa ia tak perlu tahu. Sambil mengenakan kembali pakaianku, Yeni tiba-tiba bertanya apakah aku menyukainya. Aku menoleh ke arahnya, heran dengan pertanyaannya. Apa maksudnya? Yeni kemudian mengatakan bahwa jika aku menyukainya, seharusnya aku mengatakan dengan baik-baik, bukan seperti ini. Alisku berkerut mendengar ucapannya. Gadis itu mengatakan bahwa sejak dulu ia sudah menyukaiku, namun aku lebih memilih Retno, kakaknya. Tak percaya dengan apa yang kudengar, aku menatapnya dengan mata terbelalak. Jadi selama ini ia menyukaiku, kakak iparnya? Yeni mengangguk lemah, dan tiba-tiba aku merasa seperti sedang di atas angin. Seandainya saja ia mengatakan perasaannya sejak kemarin, aku tak perlu bersusah payah memperkosanya. Pasti ia akan datang padaku dengan sukarela. Aku berusaha berlagak bijak, memberitahunya bahwa ia tak seharusnya menyukaiku karena aku adalah kakak iparnya. Namun, Yeni dengan nada tegas menantangku kembali, mengatakan jika aku menyadari itu, kenapa aku menodainya. Pertanyaan itu membuatku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku lalu mendekat, duduk di sampingnya, dan membelai rambut panjang hitamnya yang tergerai di punggungnya yang putih mulus. Dengan nada merayu, aku mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya karena ia terlalu cantik dan menggoda, membuatku tergoda. Meski terdengar murahan, rupanya rayuanku berhasil. Wajah gadis itu memerah, malu-malu, dan ia mulai tersenyum-senyum padaku, seolah lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Sejak saat itu, hubungan terlarang antara aku dan Yeni pun dimulai. Hari itu aku merasa puas. Selain berhasil memenuhi syarat dari Mbah Somo, aku juga mendapat simpanan baru yang cantik dan montok. Aku kembali ke rumah dengan senyuman. Bagaimanapun, sejauh-jauhnya seorang pria pergi, ia pasti akan kembali ke pelukan istrinya.
Dan bagiku, Retno adalah satu-satunya wanita yang mampu menaklukkan hatiku. Setibanya di rumah, istriku sudah keluar dari kamarnya. Ia sedang memasak di dapur, mengaduk tumis kangkung di wajan dengan fokus penuh. Aku duduk di kursi dekat tempatnya berdiri, berusaha mencairkan suasana dengan memohon maaf agar ia tak marah lagi. Namun, Retno hanya menanggapi dengan nada kesal, bertanya dari mana aku tadi. Saat hendak mengambil gelas untuk minum, tak sengaja aku melihat jari telunjuk kanannya yang dililit plester coklat. Aku bertanya apa yang terjadi, namun ia hanya menjawab singkat bahwa ia tak sengaja terkena pecahan kaca saat membersihkan foto yang jatuh. Dadaku tiba-tiba terasa berat ketika Retno menyebut bahwa foto yang jatuh adalah foto pernikahan kami. Apakah ini pertanda buruk? Tanpa menunggu jawabannya, aku segera pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Aku merebahkan tubuh di atas ranjang, memikirkan kejadian hari ini. Rasa bersalah mulai merayapi hatiku. Mungkinkah suatu hari nanti Retno akan mengetahui apa yang telah kulakukan? Aku hanya bisa berharap agar hal itu tidak pernah terjadi. Siang itu begitu terik, namun tubuhku tiba-tiba menggigil. Ada rasa dingin yang luar biasa, seolah-olah udara panas siang hari tak mampu menembus kulitku. Aku meraih selimut yang terlipat rapi di sampingku, kemudian segera memakainya untuk menutupi seluruh tubuh. Namun, satu lembar selimut ternyata belum cukup untuk menghalau dingin yang menusuk hingga tulang. Aku bangkit dengan tubuh masih menggigil, berjalan pelan menuju lemari di sudut kamar, di mana selimut cadangan tersimpan. Perlahan kubuka pintu lemari yang sudah reot. Saat pintu terbuka, tiba-tiba sosok bayi melayang keluar dari dalam lemari itu. Rasa terkejut bercampur takut langsung menyerangku. Ingin rasanya aku segera berlari, namun entah mengapa kakiku terasa berat, seakan tertancap kuat di lantai. Bayi itu mendekat perlahan, dan wajah polosnya yang seharusnya lucu tampak begitu menyeramkan dengan darah yang belepotan di sekitar mulutnya. Seolah baru saja memakan sesuatu yang mengerikan. Kakiku tetap tak bisa digerakkan, dan aku mencoba berteriak sekuat tenaga, namun tak ada suara yang keluar dari mulutku. Bayi itu terus mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya tubuh kecilnya menubruk wajahku dengan keras. Kedua tangannya mencengkeram bagian belakang kepalaku dengan begitu kuat, hingga aku tak bisa bernapas. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cengkeramannya, namun sia-sia. Bayi itu menempel erat di wajahku, dan kukunya seperti menancap di kulit kepalaku. Rasa nyeri luar biasa menyebar, seakan-akan seluruh tubuhku lumpuh, hanya bisa meronta tanpa hasil. Kepalaku berdenyut hebat, dan detik berikutnya, segalanya menjadi gelap. Aku tersentak ketika tiba-tiba terasa ada yang menepuk-nepuk bahuku. Suara samar memanggil, menyuruhku bangun. Perlahan mataku terbuka, dan di hadapanku terlihat Retno berdiri di samping ranjang. Nafasku masih tersengal, jantung berdebar tak karuan, seolah-olah baru saja melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Aku menatap sekeliling, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ternyata, aku masih berbaring di ranjang, tak berdiri di depan lemari seperti dalam ingatanku tadi. Aku mulai berpikir, apakah yang kualami tadi hanyalah mimpi? Namun, kenapa rasanya begitu nyata, seolah-olah tubuhku benar-benar mengalami semuanya? Retno, dengan wajah datar tanpa emosi, menyalakan kipas angin di sudut kamar. Angin sejuk yang keluar dari kipas menerpa tubuhku yang tiba-tiba terasa panas. Anehnya, beberapa saat yang lalu aku merasa sangat kedinginan, tapi sekarang tubuhku seperti terbakar kepanasan. Pikiranku terus mengulang-ulang kejadian tadi, tentang bayi melayang itu. Penasaran, pandanganku tertuju pada lemari tua di samping jendela. Aku memutuskan untuk memintanya memeriksa lemari itu, meskipun rasa takut masih menyelimuti pikiranku. Aku meminta Retno mengambilkan kaos dari lemari, pura-pura basah karena keringat. Tanpa menjawab, wanita berdaster panjang itu membuka lemari. Ternyata, tak ada apa-apa. Hanya tumpukan pakaian seperti biasa, tak ada sosok bayi atau hal menyeramkan lainnya.
Setelah mengambil sepotong kaos, Retno menutup lemari itu dan keluar kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun, entah mengapa perasaan ini masih belum tenang. Apakah mimpi tadi ada hubungannya dengan bayi yang dulu kucuri untuk dijadikan tumbal pesugihan? Rasanya tubuhku semakin berat saat mengingat kejadian itu. Tidak ingin terlalu lama larut dalam pikiran buruk, aku memutuskan untuk bangkit, membersihkan diri, lalu makan siang dan minum kopi sebentar. Setelah itu, aku berpamitan pada Retno untuk keluar rumah. Retno sempat mengingatkanku agar jangan pulang terlalu malam, sambil berseloroh mengajak bermain nanti malam, mengingat kejadian malam sebelumnya yang belum sempat kami lanjutkan. Dengan senyum kecil di wajahku, aku menaiki motor bebek tua keluaran 2003 dan melaju menuju rumah Mbah Somo yang berada di kaki bukit, jauh dari pemukiman warga. Untuk mencapai rumahnya, aku harus melewati jalan setapak yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Setibanya di sana, aroma dupa menyambut kedatanganku, seperti biasa. Tanpa basa-basi, aku langsung masuk ke dalam rumah kayu yang cukup besar itu. Di dalam, Mbah Wiji, istri Mbah Somo, keluar menemuiku. Ia menyuruhku masuk ke kamar tempat Mbah Somo berada. Mbah Wiji memang selalu misterius, tak pernah menunjukkan ekspresi di wajahnya dan bicara hanya seperlunya. Di dalam kamar, Mbah Somo menatapku dengan tajam. Tubuhku seketika gemetar. Aku duduk di sisi lain ruangan, berusaha menenangkan diri. Aku mengutarakan maksud kedatanganku, melaporkan bahwa aku sudah memenuhi syarat pesugihan. Mbah Somo, dengan kemarahan yang tak tertahankan, menggebrak meja, membuat jantungku hampir berhenti. Setelah mendengar laporanku, ternyata Mbah Somo sudah tahu. Aku tidak perlu melaporkan apapun lagi, karena semua gerak-geriku sudah diawasi oleh makhluk peliharaannya. Saat aku menanyakan soal syarat tumbal bayi yang belum bisa kupenuhi, Mbah Somo memberikan syarat pengganti, yang menurutnya tidak mudah tapi harus dilakukan. Aku harus meniduri 3 perawan dalam 1 malam, dan itu harus dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Jika gagal, pesugihan ini akan sia-sia. Dengan hati yang berdebar, aku menyanggupi syarat itu. Setelah pamit, aku segera meninggalkan rumah Mbah Somo, menuju perjalanan pulang dengan pikiran yang semakin kalut. Saat itu jam menunjukkan pukul 4 sore lebih beberapa menit. Aku baru saja sampai di rumah, dan mendapati Retno, istriku, telah berpakaian rapi dengan gamis biru bermotif bunga serta jilbab dengan warna senada. Tak bisa kupungkiri, kecantikannya sungguh mempesona. Aku sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah ada acara penting yang harus dihadiri. Ketika itu, Retno sudah bersiap hendak pergi ke rumah orang tuanya. Ternyata, Mbak Novi yang kebetulan lewat tadi, menitipkan pesan dari bapak mertua, bahwa Yeni ingin berbicara sesuatu dengan kami. Tanpa banyak bicara, Retno mengajakku segera berangkat. Aku menatap Retno dalam-dalam, sembari memikirkan apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh Yeni. Dadaku berdebar-debar, membayangkan hal-hal yang tak ingin kubayangkan. Sempat terlintas di pikiranku, mungkinkah Yeni akan membocorkan kejadian tadi pagi? Namun, aku menepis kekhawatiran itu. Bukankah Yeni sudah berjanji akan merahasiakannya? Meski begitu, rasa cemas terus menghantui. Bagaimana kalau dia berubah pikiran? Tanpa sadar, kami sudah tiba di rumah mertua. Jaraknya memang tak terlalu jauh. Retno, tanpa menungguku, langsung masuk ke dalam rumah. Aku hanya bisa terdiam, mencoba menenangkan pikiran yang semakin berantakan. Rasa cemas semakin kuat, hingga aku sempat berpikir untuk melarikan diri. Namun, langkah Retno yang kembali mengapit lenganku membuatku tak punya pilihan selain ikut masuk. Di ruang tamu, bapak mertua, ibu mertua, dan tentu saja Yeni sudah menunggu. Yeni menyambut kami dengan senyum manis yang tak bisa kutafsirkan. Apakah senyum itu menyembunyikan sesuatu? Apakah ia berniat menuntut sesuatu dariku? Pikiranku terus melayang, namun suasana segera berubah ketika bapak mertua menanyai Yeni tentang maksud kedatangannya. Yeni pun mulai berbicara.
Awalnya aku khawatir, namun ternyata ia hanya meminta izin untuk membuka warung kecil di rumah kami. Yeni merasa bosan tinggal di rumah orang tuanya, apalagi lamaran kerja yang ia kirim belum ada yang diterima. Mendengar permintaan itu, lega rasanya. Aku sempat berpikir perempuan itu akan membuat masalah besar, namun ternyata tidak. Pembicaraan berlanjut, dan Yeni berusaha meyakinkan kami bahwa membuka warung di rumah kami akan lebih strategis. Ia pun berargumen, karena rumah kami terletak di pinggir jalan kampung, peluang usahanya akan lebih besar. Aku tahu itu hanya alasan agar ia bisa lebih dekat denganku. Dasar gadis nekat. Namun, dengan dalihnya yang rapi, ibu mertua akhirnya menyetujui. Setelah urusan Yeni selesai, pikiranku kembali pada persoalan yang lebih besar. Hari eksekusi untuk pesugihan sudah sangat dekat. 2 hari lagi adalah malam Selasa Kliwon, dan aku belum menemukan 3 perawan untuk dijadikan tumbal. Rasa panik mulai melanda. Selepas maghrib, aku meminta izin pada Retno untuk keluar. Aku beralasan ingin mencari, obyekan, istilah yang selalu kugunakan untuk menutupi kegiatan gelapku. Retno, yang tak pernah mencurigai apapun, hanya mengangguk dan memintaku berhati-hati. Sebenarnya, Retno mulai mempertanyakan kegiatanku belakangan ini. Sejak dipecat dari kantor, aku memang jarang terlihat bekerja, namun aku selalu menghindar dengan alasan yang sama. Sebagai seorang suami, tentu aku merasa bersalah, namun tujuanku kini jelas, aku sedang mengusahakan pesugihan, demi kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana aku bisa menjelaskan hal ini kepada Retno? Malam itu, aku melintasi jalanan desa yang sunyi, mencoba memikirkan bagaimana caranya mendapatkan 3 perawan sekaligus. Pikiran ini benar-benar membebaniku. Saat tiba di tengah sawah, tiba-tiba aku melihat seseorang berjalan sendirian. Semakin dekat, aku mengenali sosok itu, Lastri, mantan pacarku sebelum aku menikahi Retno. Lastri terlihat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Ia kini lebih langsing dan terlihat lebih menarik. Tanpa berpikir panjang, aku menghentikan motorku dan menyapanya. Lastri, yang awalnya tampak tak mengenaliku, akhirnya tersenyum semeringah saat aku membuka helmku. Kami berbincang sejenak, hingga akhirnya sebuah ide muncul di benakku. Aku berniat mengajak Lastri bekerja sama dalam rencana pesugihan ini. Setelah beberapa percakapan ringan, aku berhasil membujuk Lastri untuk ikut dalam rencanaku. Meskipun awalnya ia tampak ragu, namun dengan kemampuanku merayunya, ia akhirnya setuju. Sepanjang perjalanan, Lastri terus memelukku erat dari belakang, seolah menandakan bahwa ia masih memendam rasa padaku. Aku tahu, inilah kesempatan emas yang tidak boleh kusia-siakan. Dengan hati-hati, aku menjelaskan rencana pesugihan itu pada Lastri. Awalnya, ia terkejut, namun semakin lama, ia mulai menerima gagasanku. Aku bahkan menyebutkan bahwa dia harus membawa 2 orang temannya yang juga masih perawan. Meskipun Lastri sempat merasa cemburu, aku berhasil meyakinkannya bahwa ini hanya sekali, demi mencapai kekayaan yang kami inginkan. Setelah mengantarkan Lastri pulang, aku segera melajukan motor menuju rumah. Perasaan lega menyelimutiku karena calon tumbal sudah kudapatkan. Esok hari, tinggal mengeksekusi rencana, lalu kekayaan yang kudambakan akan segera menjadi kenyataan. Tak sabar rasanya menunggu saat itu tiba. Bersama Retno, istriku tercinta, aku bisa membangun rumah, membeli mobil, dan menjelajahi seluruh penjuru negeri. Saat asyik membayangkan semua itu, tiba-tiba sesuatu terasa aneh pada motor yang kunaiki. Motor ini terasa semakin berat, seolah kehilangan tenaga. Mungkin ban kehabisan angin? Aku semakin merasakan beban yang bertambah, hingga akhirnya memutuskan untuk menepi dan memeriksa apa yang terjadi. Namun, hatiku ragu, karena saat ini aku berada tepat di samping sebuah makam tua yang terkenal angker. Tempat ini jauh dari pemukiman warga dan telah lama dikabarkan sebagai lokasi penampakan makhluk-makhluk menyeramkan. Keadaan memaksaku untuk berhenti, dan agar tidak berlama-lama di sini, aku sengaja tidak mematikan mesin motor.
Aku turun, kemudian berjongkok untuk memeriksa ban depan. Ban itu masih keras, tidak ada tanda-tanda kekurangan angin. Lalu aku beranjak ke ban belakang. Saat itulah bulu kuduku tiba-tiba berdiri, bersamaan dengan aroma singkong bakar yang menyengat hidungku. Dengan cepat, aku berjongkok untuk memastikan ban belakang, dan ternyata sama saja, penuh dengan angin. Jika bukan bannya yang bermasalah, lalu apa yang terjadi? Mungkin lebih baik ku bawa ke bengkel besok. Sekarang, yang terpenting adalah segera pulang. Aku kembali duduk di jok motor. Saat tangan kananku hendak menarik gas, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang duduk di belakangku. Hawa dingin menjalar di seluruh tubuh, membuat bulu kuduku meremang hebat. Aku tidak berani menoleh, namun dapat merasakan keberadaan sosok besar di belakang. Motor terasa tertekan begitu dalam, seolah menanggung beban yang tidak wajar. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Dengan gemetar, aku memberanikan diri untuk melirik kaca spion sebelah kanan. Seketika napasku tercekat. Di belakangku, duduk sesosok makhluk besar dengan tubuh hitam legam dan dipenuhi bulu lebat. Tubuhku gemetar hebat, panik luar biasa. Aku segera menarik gas sekuat tenaga, namun motor sama sekali tidak bergerak. Rasa takut menguasaiku. Kulirik lagi kaca spion, dan kali ini makhluk itu berbalik menatapku. Sepasang mata merah menyala menusuk pandanganku, diiringi seringai menyeramkan yang memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Kedua tangan besar makhluk itu tiba-tiba meraih leherku dan mulai mencekikku. Napasku terhenti, dada terasa terbakar, tubuhku melayang tinggi di udara. Jantungku berdegup kencang hingga terasa seperti hendak meledak. Sekejap kemudian, tubuhku terjun menghantam tanah. Nyeri yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh, seolah tulang-tulangku hancur berhamburan. Kesadaranku menghilang. Saat kembali membuka mata, yang pertama kali kulihat adalah langit-langit rumah yang tampak begitu familiar. Aku berusaha mengumpulkan kesadaran, mencoba memahami apa yang terjadi. Samar-samar, kudengar seseorang memanggil namaku. Retno, istriku, menghampiri dan meletakkan tangannya di keningku. Ia terlihat lega. Katanya, demamku sudah turun. Dengan perlahan, ia membantuku duduk dan memberiku segelas teh hangat. Teh itu mengalir di tenggorokanku yang terasa begitu kering. Aku masih bingung, mencoba memahami bagaimana aku bisa berada di sini. Retno kemudian memberitahu bahwa aku ditemukan pingsan di dekat kuburan tadi malam. Kata-katanya langsung membangkitkan kembali ingatan akan sosok mengerikan yang mencekikku. Aku langsung bangkit dari tempat tidur, merasa gelisah. Namun, aku tak ingin Retno tahu apa yang terjadi. Aku hanya berkata bahwa mungkin aku pusing saat berkendara, lalu tak sadarkan diri. Retno menatapku dengan raut wajah ragu, seolah tidak sepenuhnya percaya. Namun, ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut dan kembali ke dapur untuk memasak. Aku masih termenung, memikirkan kejadian semalam. Apakah benar yang dikatakan Retno? Apakah ada makhluk halus yang mengikutiku? Jika iya, mungkinkah makhluk itu adalah peliharaan Mbah Somo yang dikirim untuk membuntutiku? Tiba-tiba, perasaan tidak enak menyelimutiku. Aku segera beranjak dan berjalan menuju dapur. Saat tiba di sana, suasana terasa aneh. Ruangan itu begitu sunyi. Retno berdiri di depan kompor, tubuhnya mematung, seolah sedang memasak namun tidak bergerak sedikit pun. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku melangkah perlahan, semakin dekat, semakin mendekat. Saat akhirnya aku berdiri tepat di belakangnya, aku mengulurkan tangan dan memanggilnya. Retno menoleh perlahan. Seketika tubuhku membeku. Wajahnya berlumuran darah segar yang mengalir dari matanya, membasahi pakaiannya. Bau anyir menusuk hidungku. Iris hitam matanya telah lenyap, menyisakan hanya warna putih yang kosong. Sosok di hadapanku menyeringai lebar, lalu mengeluarkan tawa melengking yang menggema di seluruh ruangan. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Dadaku terasa sesak, seolah ditusuk berkali-kali hingga sulit bernapas.
Aku ingin pingsan, namun mataku tetap menatap jelas wajah pucat itu. Sosok itu semakin mendekat, semakin dekat. Aku mencoba mundur, namun hanya beberapa langkah, punggungku sudah membentur dinding. Aku terjebak. Tangan pucatnya terayun, mengarah ke leherku. Aku merosot ke lantai, berteriak sekencangnya, menutup mata sambil mengangkat kedua tangan untuk melindungi diri. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar memanggil namaku. Aku membuka mata perlahan. Sosok mengerikan itu telah menghilang. Kini, yang berdiri di hadapanku adalah Retno, dengan wajah cantiknya yang berseri, bersih tanpa noda darah sedikit pun. Aku tidak percaya. Kugosok kedua mataku, berkedip berulang kali. Namun, ia tetaplah Retno, istriku. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh wajahnya. Ia nyata. Ia benar-benar Retno. Kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya saat ia berjongkok dan menepuk pipiku dengan lembut. Aku memandang sekeliling. Tak ada sesuatu yang aneh. Semua tampak biasa saja. Namun, aku masih sulit menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku bertanya pada diri sendiri. Apakah semua itu hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang telah merasuki istriku? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat langkah kaki ini terdengar mendekat, aku sudah bisa menebak bahwa gadis itu akan datang dengan gayanya yang khas. Dari luar, suaranya menggema, menyapa dengan ceria. Retno yang berdiri di sampingku menoleh ke arahnya. Aku pun segera bangkit, membantu istriku berdiri agar terlihat lebih tenang. Yeni, dengan rok pendek yang memperlihatkan paha putih mulusnya, menghampiri kami dengan senyum lebar. Tatapannya tajam, seolah menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Aku hanya bisa berusaha mengendalikan diri, meski perasaanku masih belum stabil setelah kejadian semalam. Saat Yeni menyebut nama Lastri, tubuhku menegang seketika. Ada sensasi dingin menjalar di punggungku. Apakah mungkin dia berbicara tentang Lastri yang aku kenal? Atau hanya kebetulan? Namun, tak ingin terlihat canggung, aku segera mengalihkan pembicaraan. Retno yang sejak tadi diam, tiba-tiba melontarkan nasihat kepada adiknya. Gadis itu memang sering ditegur soal penampilannya yang terlalu terbuka. Namun, seperti biasa, Yeni hanya menanggapinya dengan sikap meremehkan. Pandangannya melekat padaku, lalu tiba-tiba melontarkan sindiran yang membuat jantungku nyaris berhenti. Apa yang dilakukannya sungguh berbahaya. Jika Retno mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi kemarin, semuanya bisa berantakan. Aku harus tetap tenang. Aku tak boleh terpancing. Maka, aku hanya bisa tersenyum tipis, berusaha mengendalikan amarah yang hampir meledak. Setelah pembicaraan yang mulai terasa tidak nyaman, aku memutuskan untuk segera pergi ke rumah Lastri. Setibanya di sana, aku melihat dua sosok perempuan yang duduk membelakangiku. Awalnya, aku tak terlalu memperhatikan, tetapi saat mereka menoleh, napasku hampir berhenti. Lastri benar-benar mengerjaiku. Perempuan yang dia janjikan sebagai tumbal sama sekali tidak sesuai dengan bayanganku. Usia mereka jauh dari kata muda, tubuh mereka pun tak bisa dibilang menarik. Aku hampir saja membatalkan ritual itu kalau saja tidak ada ancaman kematian yang membayangi jika aku gagal. Lastri memperkenalkan mereka satu persatu. Sumiati, wanita berusia sekitar 45 tahun dengan tubuh pendek dan rambut ikal yang dicat pirang. Lalu Arti, yang lebih tua lagi, mungkin 50-an, dengan gigi yang mulai ompong. Aku nyaris tak percaya bahwa aku harus menjalani malam ini dengan mereka. Di sepanjang perjalanan menuju Hotel Melati di tepi pantai, pikiranku berkecamuk. Aku masih berharap ini hanya lelucon dari Lastri, tetapi melihat keseriusannya, aku tahu bahwa aku tak punya pilihan lain. Sesampainya di kamar, aku melakukan persiapan sesuai dengan arahan Mbah Somo. Dupa mulai terbakar, aroma mistis menguar di udara. Aku mengucapkan mantra yang telah kuhafalkan, berharap ritual ini berjalan sesuai rencana. Namun, tiba-tiba, hawa di dalam kamar berubah drastis.
Udara menjadi begitu dingin. Gorden yang awalnya diam mulai bergerak perlahan, meskipun tak ada angin. Di balik kain yang melambai itu, samar-samar kulihat sosok hitam berdiri mengawasi kami. Jantungku berdegup tak karuan. Makhluk itu semakin mendekat, dan aku merasakan tubuhku kaku. Aku ingin bergerak, tetapi seolah ada sesuatu yang menahanku. Tubuh hitam besar itu berjalan menembus jendela, masuk ke dalam kamar. Aku bisa merasakan kehadirannya, tetapi saat mencoba melihat lebih jelas, semuanya berubah menjadi gelap. Saat aku membuka mata, cahaya matahari sudah menyusup masuk melalui celah jendela. Aku terduduk, mencoba memahami apa yang terjadi. Kamar ini kosong, tak ada siapapun selain diriku. Kemana mereka? Dan yang lebih mengejutkan, aku sama sekali tak mengenakan pakaian. Aku tak mengingat apapun yang terjadi semalam. Ada sesuatu yang tak beres. Tanpa pikir panjang, aku segera mengenakan pakaian, check out dari hotel, dan mengendarai motor pulang. Namun, sepanjang perjalanan, perasaan tak nyaman terus menggelayut dalam pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dan apakah aku telah melakukan kesalahan yang akan kusesali selamanya? Sepanjang perjalanan, pikiranku terus berkecamuk. Penyesalan karena mengkhianati Retno bercampur dengan ketakutan akan konsekuensi dari perbuatanku semalam. Kemana para tumbalku pergi? Mengapa mereka menghilang begitu saja? Lebih dari itu, apa yang harus kulakukan sekarang? Di satu sisi, keinginan untuk cepat kaya mulai terasa seperti keputusan yang begitu bodoh. Aku ingin lepas dari perjanjian terkutuk ini, tapi mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah aku keluar dari jerat perjanjian dengan Mbah Somo dan makhluk-makhluk halus peliharaannya? Entah kenapa, tiba-tiba kepalaku terasa berat. Dunia di sekitarku mulai berputar, semakin lama semakin cepat. Perutku terasa mual, dan pandanganku mulai kabur. Aku mencoba menepi untuk sekadar beristirahat, tetapi belum sempat melakukannya, sebuah suara rem berdecit memekakkan telinga. Klakson berbunyi nyaring, dan dalam sekejap, tubuhku terhempas. Tubuh ini melayang, kemudian menghantam aspal dengan keras. Motor yang kukendarai terseret bersama badanku, terdorong sejauh beberapa meter. Semua terjadi begitu cepat. Setelah itu, dunia seolah terhenti. Semuanya gelap. Saat kesadaran perlahan kembali, samar-samar ku dengar seseorang memanggil namaku. Suara itu terasa begitu akrab. Ya, itu suara Retno. Tapi, kenapa ia terdengar begitu jauh? Aku mencoba membuka mata. Yang pertama kali kulihat adalah langit yang kelabu, mendung pekat bertumpuk di sana, seolah sedang berkelahi memperebutkan tempat di cakrawala. Aku bangkit perlahan. Dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri di atas hamparan pasir yang luas, dengan angin yang bertiup kencang di sekelilingku. Ombak bergulung-gulung di kejauhan, menghempas pantai dengan suara menderu yang begitu menakutkan. Kemana Retno? Bukankah tadi aku mendengar suaranya? Aku mulai berjalan, mencoba mencari seseorang, siapapun yang bisa memberitahuku di mana aku berada. Semakin jauh melangkah, rasa cemas semakin merayapi hati. Anehnya, tak peduli sejauh apa aku berjalan, aku selalu kembali ke titik yang sama. Seolah-olah pantai ini menelanku dalam pusaran yang tak terlihat. Tak ada jalan keluar. Ketakutan mulai menyergap. Nafasku memburu, jantung berdegup tak karuan. Aku mencoba berlari, berharap bisa meninggalkan tempat ini. Namun, langkahku sia-sia. Aku hanya berputar-putar di tempat yang sama. Panik, tubuh ini terasa semakin lemas. Kelelahan membuatku ambruk, jatuh tengkurap di pasir dingin. Dan saat itu juga, sesuatu yang sangat berat menindih punggungku. Seluruh tubuhku membeku. Rasa sesak mulai menjalar, seperti ada beban yang menekan tulang belakangku hingga nyaris patah. Nafasku tersengal, keringat dingin mengucur deras. Dengan sisa tenaga, aku menoleh ke belakang, ingin tahu apa yang menghimpitku seperti ini. Ketakutanku mencapai puncaknya. Sosok itu kembali.
Makhluk mengerikan itu tinggi besar dengan bulu hitam kasar menutupi seluruh tubuhnya. Matanya merah menyala, menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Genderuwo itu, yang dulu pernah menggangguku di makam angker, kini kembali muncul dan menindih tubuhku tanpa ampun. Aku mencoba berteriak, tapi suara yang keluar hanya serak tertahan. Makhluk itu perlahan menancapkan kukunya ke punggungku. Kuku panjang dan tajam itu menggores kulitku, menembus daging dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Darah mengalir hangat di sepanjang punggungku. Aku meronta, tapi semakin bergerak, semakin dalam luka yang dibuatnya. Dalam keputusasaan, satu hal melintas dalam benakku. Aku harus berdoa. Tapi, bagaimana mungkin? Aku bahkan tak pernah menyebut namanya selama ini. Tak pernah peduli, tak pernah beribadah. Mungkinkah dia akan mendengar doaku? Namun, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, aku tetap berusaha. Dengan sisa tenaga, aku menyebut namanya, berharap ada keajaiban yang menyelamatkanku dari neraka ini. Dan seketika, suara itu terdengar lagi. Nama itu dipanggil berkali-kali. Suara Retno. Aku tersentak bangun. Nafasku terengah-engah, tubuhku masih bergetar ketakutan. Keringat dingin membasahi wajah dan leherku. Saat pandanganku mulai jelas, yang pertama kulihat adalah sosok Retno yang berdiri di samping ranjangku. Ia mengenakan gamis hijau muda dengan jilbab yang menjuntai anggun. Wajahnya yang cantik tampak khawatir, tapi matanya memancarkan kehangatan. Di sebelahnya, Yeni dan kedua mertuaku juga berdiri, menatapku dengan ekspresi cemas. Ada kelegaan di wajah mereka ketika melihatku membuka mata. Aku masih terengah, mencoba mengumpulkan kesadaran sepenuhnya. Aku masih hidup. Aku kembali. Retno lalu mendekat dan memelukku erat. Hangat tubuhnya terasa nyata. Pelukannya begitu kuat, seolah tak ingin kehilangan diriku lagi. Mataku mulai berair, tangisku pecah dalam keharuan yang tak tertahankan. Aku bersyukur. Aku masih di dunia ini. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pagi-pagi sekali, Retno datang membawa pakaian ganti untukku. Aku merasa lebih baik meski tubuh masih terasa lemas. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah bayangan hitam sekelebat melesat masuk melalui jendela. Bayangan itu bergerak cepat, tak terlihat oleh siapapun selain aku. Dalam sekejap, sosok itu menembus tubuh Retno. Seluruh tubuhnya seketika menegang. Tatapan matanya yang lembut berubah dingin dan penuh kemarahan. Wajahnya memucat, mulutnya menyeringai dengan cara yang tak wajar. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Makhluk itu menggerakkan tubuh Retno, perlahan mendekatiku dengan tatapan tajam yang begitu menyeramkan. Ketakutan menguasai tubuhku, membuatku ingin berlari. Tapi tubuh ini terlalu lemah untuk bergerak. Dalam ketidakberdayaku, suara yang begitu familiar menggema di ruangan. Suara yang seharusnya tak lagi ada di dunia ini. Ia berbicara dengan nada penuh dendam, menyalahkanku atas apa yang terjadi. Ritual tempo hari, tumbal yang selamat, dan kini, ia kembali. Warti. Ia menyebut namanya sendiri berulang kali. Ia mengungkapkan bagaimana dirinya dikejar-kejar, hingga akhirnya tertabrak bus dan mati di tempat. Kini, ia datang untuk membalas dendam. Aku hanya bisa menatap dengan ngeri saat tangan Retno, yang kini telah dikuasai makhluk itu, meraih pisau buah di atas meja. Perlahan, ia mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap untuk menghabisiku. Aku ingin berteriak, ingin menghindar, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Saat ujung pisau hampir menembus perutku, tiba-tiba sesuatu terjadi. Pisau itu terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Bersamaan dengan itu, tubuh Retno terkulai lemas dan ambruk di atas tubuhku. Aku terkejut bukan main. Yeni berdiri di sana dengan tangan masih menggenggam sebuah jimat kecil berbentuk batu abstrak berwarna coklat. Dialah yang melemparkannya ke arah Retno, mengusir makhluk yang merasukinya. Tatapannya penuh kecemasan saat ia mendekat dan bertanya apakah aku baik-baik saja.
Aku berusaha menjawab, meski suaraku bergetar. Tapi lebih dari itu, pikiranku hanya terpusat pada Retno yang kini terbaring lemah di sisiku. Yeni segera berlari keluar, memanggil perawat. Tak lama kemudian, seorang dokter jaga bersama 2 perawat masuk ke kamar, membawa peralatan medis. Aku hanya bisa menatap dengan cemas saat mereka menangani Retno. Aku berharap ia tidak mengalami sesuatu yang lebih buruk akibat kejadian mengerikan tadi. Setelah beberapa saat, dokter akhirnya menyampaikan kabar yang sedikit melegakan, Retno baik-baik saja, hanya mengalami syok ringan. Saat semuanya sedikit mereda, Yeni menatapku tajam. Ada kebingungan di matanya. Ia akhirnya bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat segalanya. Ia mendengar semua percakapanku dengan makhluk itu. Tanpa bisa mengelak lagi, aku akhirnya mengangguk lemah, mengakui semuanya. Yeni tak langsung bereaksi. Ia menatapku dengan penuh selidik, lalu menanyakan satu hal yang membuat hatiku mencelos. Ia ingin tahu apakah ritual pesugihan yang kulakukan benar-benar nyata. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku membenarkan. Aku tidak menyangka Yeni akan tetap tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat aku mulai menjelaskan syarat-syarat ritual yang harus kupenuhi, ekspresinya perlahan berubah menjadi keterkejutan yang amat dalam. Aku menceritakan tentang tumbal pertama, bayi yang kucuri dari seorang wanita di desa dan kuserahkan kepada dukun. Yeni ternganga mendengarnya. Kejadian hilangnya bayi Makminah yang sempat menggemparkan kampung ternyata ulahku. Ia masih belum bisa mencerna semua itu ketika aku melanjutkan cerita tentang tumbal kedua, seorang perawan. Aku memberitahunya bahwa saat aku bersamanya dulu, sebenarnya ia adalah salah satu tumbalku. Yeni mematung di tempat, matanya membulat menatapku dengan kengerian yang nyata. Dengan suara bergetar, ia bertanya apakah masih ada wanita lain yang kujadikan tumbal. Aku terdiam, sebelum akhirnya mengakui bahwa ada 3 orang yang kujadikan tumbal perawan, salah satunya Warti, wanita yang tadi merasuk ke dalam tubuh Retno. 2 lainnya adalah Lastri dan Sumiati. Yeni semakin syok. Air mata mulai membasahi wajahnya. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah melakukan semua itu. Dalam kemarahan yang tak terbendung, ia memukul dadaku berulang kali sambil menangis terseduh-seduh. Aku hanya bisa diam, menerima kemarahannya. Aku pantas mendapatkannya. Setelah beberapa saat, Yeni akhirnya meredakan emosinya. Ia menatapku dengan wajah yang masih penuh luka dan kecewa. Aku memanfaatkan momen itu untuk meminta satu hal darinya. Aku ingin ia pergi ke tempat dukun yang membantuku melakukan pesugihan, bertanya apakah ritualku berhasil atau gagal. Ia berpikir sejenak, lalu setuju, tapi dengan satu syarat, jika pesugihan ini berhasil, aku harus menceraikan Retno dan pergi bersamanya. Aku tidak bisa menerima syarat itu. Retno adalah wanita yang kucintai. Aku melakukan semua ini demi dia. Mana mungkin aku meninggalkannya begitu saja? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, aku berpura-pura setuju. Biarlah Yeni berpikir bahwa aku akan memenuhi janjiku. Saat aku sudah kaya nanti, aku akan pergi bersama Retno dan meninggalkan semua kenangan buruk ini. Usai percakapan itu, Yeni segera pergi. Aku menatap Retno yang masih belum sadarkan diri. Aku ingin tetap di sisinya, tapi tubuhku terasa lelah. Aku bangkit, berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajah, berharap bisa sedikit lebih tenang. Namun, saat kembali ke kamar, hatiku langsung dipenuhi kepanikan. Ranjang tempat Retno berbaring kini kosong. Aku mencarinya ke seluruh sudut kamar, tetapi ia tak ada. Dengan napas memburu, aku berlari keluar dan bertanya kepada perawat yang berjaga. Namun, mereka semua menggeleng. Tak ada seorang pun yang melihatnya pergi. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tak bisa menemukan titik terang di mana Retno berada. Apakah ia menghilang begitu saja? Apakah ia diculik oleh makhluk halus? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa kehilangannya.
Dengan perasaan kacau, aku kembali ke kamar. Aku harus segera pulang. Jika Retno tidak ada di sini, mungkin ia sudah berada di rumah. Aku membereskan barang-barangku dengan cepat, lalu bersiap untuk pergi. Aku hanya berharap saat sampai di rumah, aku bisa menemukan Retno dalam keadaan selamat. Aku duduk di tepi ranjang dengan tubuh lunglai. Bukan karena kelelahan fisik, tetapi pikiranku terasa penuh sesak, hatiku pun terasa begitu berat. Semua yang telah terjadi kembali terputar dalam benakku seperti film yang diputar berulang-ulang. Aku hanya ingin membahagiakan Retno, ingin memberikan kehidupan yang lebih layak untuknya. Aku tak ingin dia terus-menerus bekerja sebagai penjahit pakaian tetangga yang upahnya tak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan. Aku ingin dia hidup nyaman, tak perlu bersusah payah lagi. Demi mewujudkan itu, aku mengambil jalan pintas. Pesugihan tumbal perawan. Aku membayangkan prosesnya akan mudah, hanya perlu menyerahkan tumbal, lalu kekayaan akan datang dengan sendirinya. Namun, kenyataan tak seindah yang kubayangkan. Bukannya mendapatkan kekayaan berlimpah, aku justru dikejar-kejar para makhluk gaib dan terjebak dalam masalah yang tak berkesudahan. Lebih buruk lagi, Retno kini menghilang entah kemana. Aku bahkan tak tahu harus mencarinya kemana. Saat masih tenggelam dalam pikiranku, Yeni tiba-tiba datang. Aku segera menyambutnya dengan penuh harap. Kami duduk di kursi plastik, dan aku bisa melihat sorot matanya tertuju pada ranjang yang sebelumnya ditempati oleh Retno. Yeni bertanya tentang keberadaan Retno, mengira bahwa dia sudah pulang ke rumah. Namun, saat aku menjelaskan bahwa Retno menghilang begitu saja, kekhawatiran mulai menyelimuti pikiranku. Aku tak tahu kemana dia pergi. Yeni mencoba menenangkan dengan berkata bahwa mungkin saja Retno mendengar pembicaraan kami sebelumnya dan memutuskan pergi sendiri. Namun, aku tak bisa menerima itu. Jika benar Retno pergi karena mengetahui segalanya, maka semua yang telah kulakukan akan sia-sia. Aku masih terlarut dalam kecemasan saat Yeni tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Pesugihanku gagal. Aku menatapnya dengan mata melotot, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Yeni mengangguk lemah, mengonfirmasi bahwa semua usahaku selama ini sia-sia. Mbah Somo, dukun yang membantuku dalam ritual pesugihan, mengatakan bahwa makhluk peliharaannya tak bisa menerima tumbal perawan pertamaku. Makhluk itu seharusnya mengambil keperawanan Yeni, tetapi gagal melakukannya. Aku pun teringat malam itu, saat aku meniduri Yeni untuk pertama kali sebagai bagian dari ritual. Aku merasa sepenuhnya sadar saat melakukannya, dan kini aku mengerti mengapa. Makhluk itu tak bisa masuk ke dalam tubuhku untuk mengambil perawanannya. Saat kutanyakan penyebabnya, Yeni mengaku bahwa dia selalu membawa jimat perlindungan. Jimat itulah yang mencegah makhluk itu merasukiku. Aku merasa sangat marah. Jika sejak awal aku tahu tentang itu, aku bisa meminta Yeni menyingkirkan jimatnya terlebih dahulu. Kini semuanya sudah terlambat. Aku merasakan amarah yang membuncah, tetapi aku tak bisa melampiaskannya padanya. Bagaimanapun juga, Yeni hanyalah seorang wanita, dan aku tak mungkin menyakitinya secara fisik. Aku hanya bisa meninju dinding berkali-kali, berharap rasa kesal ini bisa sedikit mereda. Namun, Yeni mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terpuruk. Bukan hanya jimatnya yang menyebabkan kegagalan ini. Dari 3 perempuan yang kujadikan tumbal, salah satunya ternyata sudah tak perawan, sementara 2 lainnya terlalu tua untuk diterima oleh makhluk pesugihan. Jin peliharaan Mbah Somo merasa ditipu dan murka karenanya. Aku semakin tak bisa bernapas. Aku teringat kecelakaan yang kualami serta berbagai kejadian buruk yang menimpaku belakangan ini. Semua itu rupanya ulah makhluk itu. Dendamnya tak hanya tertuju padaku, tetapi juga pada 3 perempuan yang kujadikan tumbal. Setelah mengurus administrasi di rumah sakit, aku dan Yeni pulang dengan ojek. Motorku sudah tak bisa dipakai lagi setelah kecelakaan itu, dan aku tak berniat mengambilnya dari kantor polisi. Lagi pula, untuk apa?
Aku hanya akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk memperbaikinya. Setibanya di rumah, aku kembali mencari Retno. Setiap sudut rumahku sesuri, tetapi tak ada tanda-tanda kehadirannya. Segalanya masih sama seperti saat aku pergi tadi. Aku bersimpuh di lantai, air mataku akhirnya luruh. Berhari-hari berlalu, tetapi Retno tak kunjung kembali. Hidupku terasa kosong tanpanya. Aku tak tahu harus mencarinya kemana. Keputusasaan membawaku kembali ke tempat Mbah Somo. Aku ingin tahu apakah dukun itu mengetahui keberadaan istriku. Namun, jawaban yang kudapat justru lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Retno telah diambil oleh jin peliharaan Mbah Somo sebagai pengganti tumbal yang gagal. Makhluk itu kecewa dan murka, sehingga memilih untuk menukar Retno dengan tumbal yang seharusnya kuberikan. Amarah memenuhi dadaku. Aku ingin menghancurkan tempat ini, ingin membalaskan dendamku pada Mbah Somo, tetapi aku tak berdaya. Singkat cerita, jasad Retno akhirnya ditemukan oleh warga. Dia hanyut di pinggiran sungai, tak bernyawa lagi. Sementara aku kehilangan segalanya. Hidupku hancur, pikiranku tak lagi waras. Dan kini, aku hanya seorang pria gila yang meratapi keserakahan dan kebodohanku sendiri.